Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berita-berita dunia sangat mengejutkan dan menggetarkan hati. Mendengar deru peperangan, kita juga melihat bagaimana orang pertengkaran di rumah tangga, suku bangsa, bangsa antar agama dan sebagainya. Mengapa itu terjadi? Karena Tuhan telah mengatakan bahwa di akhir zaman akan mendengar deru perang dan peperangan. Saudara, kita akan melihat gempa bumi, kelaparan dan sebagainya. Itu Matius 24. Dan kemudian kita melihat bagaimana Wahyu pasal 6, yaitu tentang kitab yang dibuka dan materai kedua, yang berisi kita akan membaca bersama-sama. Wahyu pasal 6 ayat yang ketiga dan keempat. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, materai kedua dibuka, saudara, kita melihat ada seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menunggangi dikaruniai, saudara, yaitu kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Sehingga manusia itu saling membunuh. Pentingnya, saudara, kita belajar kitab Wahyu ini, materai kedua ini, supaya jangan sampai damai sejahtera yang kita punyai ini, saudara, dicuri oleh iblis. Sehingga ketika pagi-pagi, mari saudara, jangan pikiran kita takut, khawatir, cemas walaupun kita dalam pergumulan. Tapi berdoa dan membaca firman terlebih dahulu. Supaya kita dibekali dengan damai. Jangan sampai pagi-pagi kita, saudara, sudah mulai mengalami kejutan-kejutan tanpa didasari dengan doa dan firman. Sehingga damai sejahtera diangkat. Dan marilah kita, saudara, lebih sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan ajaran-ajaran yang benar yang menumbuhkan iman. Dan kita bersekutu di dalam damai sejahtera. Supaya tidak ada, saudara, yaitu peperangan pertengkaran. Supaya damai sejahtera jangan diambil dengan orang yang dikatakan yang menunggang kuda merah padam ini. Marilah, saudara, kita berdamai satu dengan yang lainnya. Jangan menaruh perasaan sakit hati, iri, dendam, kecewa, kebencian. Kita harus mengampuni. Supaya jangan sampai damai sejahtera dalam hati kita dicuri oleh iblis. Walaupun orang itu jahat, saudara, mari kita lepaskan pengampunan. Karena ketika kita mengampuni, mengasihi, disitulah berkat Tuhan ada pada kita. Dan dikatakan ketika kita mengampuni, ketika kita, saudara, memaafkan, saya percaya Tuhan itu sendiri yang akan berurusan dengan dia, bukan kita. Dalam kehidupan kita tahu sendiri di gereja, apapun perbedaan permasalahan, jangan sampai kita kehilangan damai, saudara. Sebab damai itu penting sekali, ya, karena Yesus disebut Sang Raja Damai. Sehingga apapun yang kita terima, belajar untuk berdamai, hidup di dalam damai. Terutama jikalau damai itu bergantung kepada kita, mari kita berdamai. Jangan menjadikan persoalan kecil menjadi besar. Jangan memperdebatkan, mempersalahkan terus-menerus. Jangan mengatakan hal-hal yang membuat keributan, saudara. Tetapi, saudara, jikalau ada persoalan yang besar, ayo kita kecilkan, kita doakan. Tanpa kita membicarakannya. Mungkin menurut kita melihat gereja kita ada persoalan, mungkin ini isu-isu, mari kita jangan nambah kata-kata, kita berdoa. Bukankah kita ini, doa kita itu ada di tangan Tuhan? Jangan menambahi kata-kata, saudara. Sehingga persoalan menjadi kecil. Jikalau api itu tidak dikasih kayu, maka saudara tidak disiram minyak, maka dia akan padam. Demikian juga segala persoalan mau besar apapun, kalau kita tidak lagi membicarakan, tidak mempersoalkan, tapi kita mengarah kepada Tuhan, jadi mengecil semuanya. Mungkin dalam rumah tangga, dalam pekerjaan juga sama. Ketika ada permasalahan persoalan, ayo kerjakan pekerjaan yang benar, yang bermanfaat, saudara. Supaya pikiran kita jangan kepada masalah yang membuat kita jadi cemas atau marah. Sehingga damai itu hilang. Kalau saudara mungkin hari-hari saudara mungkin mengalami hal yang tidak enak, carilah kesibukan yang bermanfaat. Mendoakan orang, ya, pergi ke orang sakit mendoakan, ya. Itu penting sekali.
Karena dimanapun kita berada seperti itu. Dan Tuhan Yesus ketika dia bangkit, ketika dia menjumpai murid-murid, dia selalu berkata, salam damai sejahtera. Dan kemudian kalau kita mempelajari dalam kitab Matius juga, bagaimana Yesus ketika mengutus murid-muridnya, dan dia berkata, jikalau engkau pergi ke satu kota, masuk ke satu rumah atau desa, ucapkan kata salam damai sejahtera. Ketika orang itu menerima salammu, maka damai itu ada pada orang itu. Atau rumah itu, atau kota itu. Tetapi kalau orang itu menolak, atau kota itu menolak, maka damai itu kembali kepadamu. Dalam arti di sini, kemanapun kita pergi, bawalah damai walaupun hati kita gelisah. Bawalah damai walaupun mungkin kita ada pergumulan sendiri. Jangan mengutarakan isi hati saudara ketika engkau marah, ketika engkau sakit hati, itu adalah orang bodoh. Tetapi mengucaplah syukur, berkata-katalah firman Allah. Jangan terbawa arus dunia dan emosi perasaan kita. Tetapi ucapkan damai. Ketika orang itu tidak menerima damai itu, maka damai ada kepadamu. Termasuk kepada musuh-musuh kita juga. Kepada orang-orang yang mungkin saudara yang kita tidak suka atau tidak menyukai kita. Demikian juga kalau orang itu menerima damai, damai itu ada. Pentingnya damai ini karena Wahyu Materai 2 mengatakan damai itu akan diambil, damai sejahtera, sehingga orang saling membunuh dan berkelahi. Kenapa orang itu berkelahi? Kenapa orang tersinggung? Kenapa orang itu marah, salah paham? Kenapa orang itu kecewa? Kenapa orang dendam, benci? Karena tidak ada damai sejahtera. Coba kalau saudara kita dapat damai, dapat berkat atau dapat apa? Saudara, berita ya bagus. Apapun persoalan kita, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ketika kita dapat berita nggak bagus, ada orang senggol kita saja yang biasa, kita bisa tersinggung dan marah. Karena tidak ada damai. Dan Yesus katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan. Saudara, janganlah bergantung kepada berita dunia. Tetapi saudara, berita dunia sejelek apapun situasi sekarang ini, berita-berita yang begitu menggoncangkan, barang-barang naik, saudara, peperangan, bencana, pandemi, saudara, kerusuhan, ancaman, teror, saudara. Tapi kita tetap waspada, namun hati kita harus ada damai. Dan ketika kita ada damai, saudara, kita mengurangi persoalan. Dan ketika semua orang damai, saya yakin, saudara, tidak ada pertengkaran. Kalau dua orang, satu damai, satu bertengkar, yang satu damai, pertengkaran itu menjadi mengecil. Sebab itu, saudara, jangan membuat menjadi besar persoalan yang ada. Yakinlah bahwa kita dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat, saudara, bukan mengejar berkat. Kalau orang mengejar berkat bisa berkelahi karena berebut. Tapi kalau menjadi berkat itu lain. Orang percaya, orang Kristen, sudah saatnya membawa damai. Karena Tuhan disebut Raja Damai. Kapan Tuhan ada dalam kehidupan saudara? Kapan Tuhan ada dalam doa saudara? Kapan Tuhan ada dalam hati saudara? Kapan Tuhan ada dalam keluarga saudara? Kapan Tuhan ada di gereja saudara? Jikalau kita, saudara, menjadikan gereja, rumah, hati kita, saudara, itu damai, disitulah Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab itu, saudara, percayalah, dimanapun kita pergi, kita harus membawa darah Kristus itu yang mendamaikan antara manusia dengan Allah akibat dosa dan kutuk. Dan setiap orang telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga saudara, kita jangan repot persoalan kita yang salah paham diributkan, padahal banyak orang yang belum didamaikan dengan Allah. Karena apa? Karena mereka belum percaya Tuhan. Jangan waktu kita dibuang cuma-cuma karena salah persepsi, salah paham. Saudara, akhirnya kita bertengkar satu dengan yang lainnya. Padahal kita harus membawa darah Kristus ini juga kepada orang-orang dunia, supaya mereka boleh percaya Tuhan dan dosanya diampuni. Puji Tuhan. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jikalau saudara punya pergumulan masalah, persoalan, tantangan dalam pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, ekonomi, saudara, keluarga, rumah tangga saudara, bahkan perjodohan, keuangan, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau mengalami sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Percayalah, Yesus penuh dan maha kuasa menyembuhkan. Bilur-bilurnya dan namanya, saudara, itu berkuasa mengusir setan dan menyembuhkannya. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus jadilah sembuh dan jadilah pulih.
Dan dalam segala pekerjaan pergumulanmu, kiranya Tuhan membuka jalan, memberikan hikmat dan memberkatinya. Supaya kau menerima apa yang menjadi pergumulanmu, yang kau minta kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.